Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika kita melakukan screening dengan dua kriteria ini, yang pertama, menghasilkan pertumbuhan net income secara quarter year on year growth di Q1 tahun 2025 dibandingkan Q1 tahun 2024, dan yang kedua, menghasilkan net income dengan nominal yang cukup besar. Dari banyaknya saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita hanya akan menemukan 5 saham saja. Dan pada video kali ini, saya tertarik membahas salah satu sahamnya. Kenapa? Karena saham ini menarik. Dari aspek PBV-nya masih di bawah 1 kali, dari aspek kenaikan labanya menghasilkan kenaikan laba yang berkali-kali lipat, bahkan kenaikan labanya di atas 10 kali lipat, tapi di sisi yang lain harga sahamnya sudah turun cukup signifikan. Saham apa sajakah itu, dan apakah memang kenaikan laba ini murni karena pendapatan operasional ataukah ada pendapatan non-operasional lainnya? Kita akan bahas sekilas pada video kali ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Nah, ini merupakan informasi terkait perbandingan laba di Q1 tahun 2025 dibandingkan Q1 tahun 2024. Pada Q1 tahun 2024 labanya hanya 259 miliar. Tapi pada Q1 tahun 2025, laba perusahaan ini tiba-tiba melonjak signifikan menjadi 3,6 triliun rupiah. Dan jika kita lihat dalam jangka panjang, laba di Q1 tahun 2025 ini memang mengalami kenaikan, tapi belum bisa sebaik laba Q1 tahun 2022 yang bahkan menyentuh angka 4,07 triliun rupiah. Ini merupakan salah satu informasi penting dari saham ini secara histori labanya. Dan dari aspek profitabilitas kita lihat di sini, gross profit marginnya 28% dengan net profit margin secara quarter 92%. Nah, ini merupakan informasi yang harus kamu lihat lebih detail lagi. Karena gross profit marginnya hanya 28%. Tapi kenapa net profit marginnya 92%? Yang mana lebih tinggi? Karena biasanya yang saya tahu gross profit margin biasanya lebih tinggi dibandingkan net profit margin. Tapi ini kebalikannya. Nah, untuk net income-nya quarter year on year growth 1.301%, dan perusahaan ini masih membagikan dividen dengan yield sekitar 6% yang terakhir dibagikan di tahun 2025. Kita lihat dulu untuk harga sahamnya seperti apa. Ini merupakan informasi dari 10 tahun terakhir. Dari data ini bisa kamu lihat, dulunya harga saham sempat berada pada angka sekitar 550. Kemudian naik sangat signifikan bahkan menyentuh angka di atas 2.500 rupiah. Tapi saat video ini dibuat, harga sahamnya koreksi lagi hingga di angka 550 rupiah per lembar saham. Bagaimana dari aspek PBV-nya? PBV-nya juga masih di bawah 1 kali dengan angka 0,85 kali. Dan PBV saat video ini dibuat merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Dulunya bahkan PBV-nya sempat di atas angka 10 kali dengan rata-rata PBV 10 tahun adalah 3,62 kali. Artinya saham ini telah listing di bursa sampai dengan 10 tahun atau bahkan lebih, karena dari data yang ada di aplikasi Stockbit, kita bisa melihat data histori dalam 10 tahun terakhir. Itu artinya ini bukan merupakan saham yang baru, melainkan saham yang lama yang sudah listing setidaknya 10 tahun terakhir. Bagaimana dari aspek historical pembagian dividennya? Mari coba kita lihat secara sekilas apakah saham ini membagikan dividen dengan konsisten atau tidak. Nah, dari aspek pembagian dividen bisa kamu temukan informasinya di sini bahwa setidaknya sejak tahun 2022 perusahaan ini konsisten membagi dividen hingga tahun 2025. Memang sempat absen di tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Jika ditarik dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, mereka membagikan dividen di tahun 2010, sempat absen di tahun 2011, bagi dividen lagi secara konsisten di tahun 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, itu merupakan informasi sekilas terkait pembagian dividennya. Tapi untuk angka dividen per share-nya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Nah, saham yang kita bahas pada video kali ini adalah saham MTEK atau Elang Mahkota Teknologi. Jika kamu lihat, selama tahun 2025, harganya masih naik 11,79% berdasarkan informasi yang ada di aplikasi Stockbit ini. Sekarang yang menjadi fokus pada video kali ini adalah kita akan cari tahu kenapa laba perusahaan bisa naik sangat signifikan di Q1 tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya, yaitu Q1 tahun 2024. Kita akan coba lihat dari laporan keuangannya per tanggal 31 Maret tahun 2025.
Jika kita lihat di sini untuk pendapatan netonya memang mengalami kenaikan dari 2,4 menjadi 3,9. Tapi ternyata hal itu tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan seperti kenaikan laba yang berkali-kali lipat di Q1 tahun 2025. Dari aspek beban pokok pendapatannya juga ternyata mengalami kenaikan, sehingga laba kotor perusahaan memang tumbuh dari 792 menjadi 1128 atau dari 792 miliar menjadi 1,1 triliun rupiah. Nah, tapi ada poin menarik yang ingin saya bahas lebih lanjut di sini, yaitu laba atas investasi neto yang mengalami kenaikan sangat drastis di Q1 tahun 2025. Ternyata hal inilah yang menyebabkan terjadi kenaikan laba yang signifikan, yaitu laba atas investasi dan ada juga yang kedua, laba atas akuisisi entitas anak. Dengan angka 2,4 dan angka 0,90 inilah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan bisa naik dengan signifikan di Q1 tahun 2025 ini. Nah, ada poin yang menarik di sini dari laba atas investasi jika kita melihat di catatan kakinya. Ada dua komponen yang mendominasi, yaitu yang pertama lainnya, yang kedua adalah eliminasi. Sehingga secara konsolidasi terjadi kenaikan yang sangat signifikan, di mana nominalnya mencapai 2,4 di Q1 tahun 2025. Itu artinya dari data ini bisa kita lihat bahwa kenaikan laba di Q1 tahun 2025 ini bukan murni disebabkan karena adanya kenaikan dari pendapatan pihak eksternal, tapi juga ada komponen lainnya yaitu laba atas investasinya. Dan selain itu ada juga laba dari keuntungan atas akuisisi entitas anak sehingga mendongkrak kenaikan laba yang berkali-kali lipat. Memang hal ini sebenarnya plus minus. Di satu sisi, laba perusahaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan bahkan di atas 10 kali lipat. Di sisi yang lain juga, mereka mengalami penurunan harga saham yang drastis dan PBV-nya masih di bawah 1 kali. Saham ini juga membagikan dividen dengan yield yang cukup menarik di tahun 2025. Tapi di sisi yang lain, pertanyaannya, apakah kondisi seperti ini akan terus berlangsung dalam jangka panjang sehingga bisa mendongkrak laba perusahaan dalam jangka waktu yang panjang? Memang pada Q1 tahun 2025 labanya naik berkali lipat. Tapi apakah Q2, Q3, Q4, dan tahun-tahun selanjutnya hal ini bisa terus terjadi? Ataukah ini hanya bersifat musiman atau sementara saja? Kamu yang menentukan pilihanmu seperti apa. Yang jelas berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa lihat dari pembahasan sederhana. MTech ini menghasilkan kenaikan laba yang sangat signifikan di Q1 tahun 2025 yang lebih disebabkan karena dua faktor, yaitu laba atas investasi dan laba atas akuisisi entitas anak. Di sisi yang lain, mereka memiliki PBV di bawah 1 kali, mereka memiliki penurunan harga saham yang drastis, tapi di sisi yang lain juga mereka rutin membagikan dividen meskipun sempat absen pada beberapa tahun seperti yang tadi kita bahas. Memang kondisi seperti ini menyebabkan kita berpikir secara dua sisi. Yang pertama, apakah harga sahamnya bisa mengalami kenaikan dengan sentimen kenaikan laba yang sangat drastis ini? Atau di sisi yang lain, apakah hal ini hanya bersifat sementara saja sehingga tidak menjamin di masa depan kinerjanya bisa tetap bagus dan harga sahamnya bisa mengalami kenaikan lagi? Intinya semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Saya hanya menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta yang ada. Tapi untuk keputusannya silahkan kamu yang pertimbangkan. Memang dari banyaknya saham yang ada listing di Bursa Efek Indonesia hingga Q1 tahun 2025, setidaknya saat video ini dibuat pada tanggal 15 Juni tahun 2025, hanya ada 5 saham yang memenuhi kriteria tadi dengan 2 kriteria yang sudah saya tampilkan tadi. Sehingga tergantung kepada kamu, apakah MTech ini merupakan saham yang menarik untuk kamu analisa lebih lanjut atau tidak. Jika iya silakan, tapi jika tidak sebaiknya kamu bisa mencari saham-saham lain yang mungkin lebih menarik. Mungkin dari sisi labanya bisa lebih besar dan laba tersebut memang murni disebabkan oleh pendapatan operasional perusahaan yang naik, dan dari sisi dividen yieldnya lebih besar, dari sisi brand image-nya juga lebih kuat, dan lain sebagainya. Intinya semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Mau beli silakan, tidak mau beli juga silakan. Karena ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan sebagai informasi sebelumnya, saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Apakah kamu pernah merasa cemas ketika harga saham jatuh? Atau sebaliknya, terlalu serakah ketika harga saham terus naik? Kamu bukan satu-satunya. Banyak investor yang terjebak dalam dua kondisi emosi yang paling kuat mempengaruhi keputusan mereka, yaitu takut dan serakah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik psikologi ini? Kenapa ketakutan dan keserakahan bisa mempengaruhi harga saham dengan begitu besar? Mari kita bahas.
Psikologi investasi adalah sudut pandang yang mempelajari bagaimana perilaku dan emosi investor mempengaruhi keputusan mereka dalam pasar saham. Dalam dunia investasi, ada dua emosi yang sering kali mendominasi, ketakutan dan keserakahan. Kedua emosi ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat menyebabkan volatilitas harga saham yang besar. Kenapa satu saham yang sama pada harga yang sama, ada yang menganggap murah sehingga dibeli, ada juga yang menganggap mahal sehingga dijual. Nah, jangankan saham, air mineral saja bisa begitu. Kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk gambar di atas, air mineral dijual dengan harga 90.000. Dan untuk gambar di bawah, air mineral juga dijual dengan harga 16.200. Pertanyaannya, apakah harga di atas yang mahal atau harga di bawah yang murah? Kamu tentu bisa menentukan pilihanmu. Itu tergantung dari segmen atau di mana kamu membeli air minum tersebut. Mungkin jika kamu membelinya di restoran bintang 5, harga 90.000 ini bisa dikatakan masih masuk akal. Tapi apabila kamu membeli di swalayan atau toko-toko kecil, mungkin harga 90.000 ini jadi tidak masuk akal. Begitu juga sebaliknya dengan air mineral dengan harga 16.200. Apabila kamu membelinya di restoran bintang 5, mungkin harga ini akan menjadi murah. Tapi apabila kamu membelinya di toko-toko kecil, mungkin harga 16.200 ini bisa dikatakan masuk akal. Ketakutan sering muncul ketika harga saham tiba-tiba turun tajam, memicu reaksi panik. Sebaliknya, keserakahan muncul ketika harga saham terus naik, dan investor merasa bisa kehilangan peluang besar jika tidak ikut membeli. Ketakutan adalah salah satu emosi yang paling kuat dalam investasi saham. Ketika pasar saham mulai turun, banyak investor cenderung panik dan mengambil keputusan terburu-buru, seperti menjual saham mereka tanpa analisis yang mendalam. Kita cenderung lebih membekas saat mengalami kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kerugian sebesar 10 juta dirasakan jauh lebih menyakitkan dibandingkan keuntungan 10 juta. Ketakutan ini membuat investor lebih memilih untuk menghindari kerugian, meskipun itu berarti kehilangan kesempatan besar untuk bangkit kembali. Kenapa bisa seperti itu? Mari simak perhitungan berikut ini. Ini merupakan perbandingan. Pada simulasi pertama, harga belinya adalah 1.000 dan harga turun ke angka 800. Itu artinya kamu mengalami floating loss sebanyak 20%. Nah, sebaliknya, harga di 800 kembali ke 1.000 berarti kamu harus profit 25%. Dengan selisih harga yang sama yaitu Rp200 dari 1.000 ke 800 dan 800 ke 1.000, kamu bisa lihat sini. Untuk menghasilkan profit, kamu butuh usaha yang lebih besar dibandingkan mengalami kerugian. Nah, kita lihat untuk realita yang mungkin lebih yakin lagi. Apabila harga beli 1.000 dan turun ke angka 500, itu artinya kamu mengalami kerugian 50%. Nah, tapi apabila harga di 500 dan kembali saja ke angka awalnya yaitu 1.000, kamu harus profit 100%. Kamu bisa lihat di sini kan, kenapa orang saat mengalami kerugian akan lebih membekas dibandingkan saat mengalami keuntungan. Karena mereka membutuhkan usaha yang lebih keras untuk sekedar mengembalikan modal mereka. Di sisi lain, keserakahan muncul ketika harga saham naik. Investor merasa terdesak untuk membeli lebih banyak saham karena takut kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Inilah yang kita sebut sebagai greed atau keserakahan. Keserakahan seringkali menyebabkan investor membeli saham pada harga yang sudah terlalu tinggi, mengabaikan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini terjadi karena mereka merasa yakin bahwa harga saham akan terus naik. Namun emosi ini dapat beresiko besar, karena harga saham yang tinggi belum tentu mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya. Ketakutan dan keserakahan tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Ketika banyak investor menjual saham karena takut, harga saham bisa jatuh drastis. Sebaliknya, ketika banyak investor membeli saham dengan harapan harga akan terus naik, pasar bisa mengalami bubble atau gelembung yang akhirnya meledak suatu saat nanti. Kita lihat sebagai contoh kasusnya. Kamu bisa lihat, pada garis berwarna hijau ini, dulunya harga saham berada pada kisaran yang saya tentukan ini, kemudian naik signifikan hingga menyentuh angka tertingginya. Nah, bagi mereka yang melakukan keserakahan, mungkin mereka akan berpikir pada titik ini, harga bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi realitanya, harga bukan naik, melainkan terjun bebas hingga berada pada titik yang sangat rendah ini di tahun 2025. Artinya, mereka yang membeli di titik paling tinggi ini mengalami floating loss yang sangat signifikan. Tapi, berbeda dengan mereka yang membeli di titik di tahun 2015 hingga 2016 ini dan menjual di tahun 2019.
Jadi bagaimana kita bisa mengelola psikologi ketakutan dan keserakahan ini? Berikut beberapa tips untuk kamu. Pertama, tetapkan rencana investasi yang jelas. Memiliki tujuan dan strategi investasi yang jelas akan membantu kamu tetap tenang saat pasar bergejolak. Kamu fokus kemana? Capital gain atau dividen? Jika harga saham turun dan dividen tetap kamu terima, apakah kamu harus panik? Begitu juga sebaliknya. Selain itu, kamu juga bisa lihat, kamu time frame jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin jangka pendek, jika harganya turun, kamu akan panik. Tapi jika kamu time frame jangka panjang dan dana itu belum akan digunakan, tentu bisa lebih tenang. Diversifikasi portofolio atau money management. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi atau money management yang baik, kamu bisa meminimalkan risiko besar yang disebabkan oleh ketakutan dan keserakahan pada saham tertentu. Misalnya, kamu membeli saham dan harga sahamnya turun. Apabila kamu masih memiliki dana untuk average down, seharusnya psikologimu bisa menjadi lebih tenang. Tapi apabila dana kamu sudah habis, mungkin kamu menjadi lebih panik. Ketiga, kontrol emosi. Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang cepat. Pastikan kamu tidak membuat keputusan yang impulsif berdasarkan emosi. Ini tentu tidak hanya di pasar modal, tapi dari segi kehidupan kita secara keseluruhan. Entah itu keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam keluarga, keputusan dalam hubungan, dan lain-lain. Intinya, saat kita merasakan emosi yang bergejolak, sebaiknya jangan mengambil keputusan saat itu, karena biasanya kita menjadi tidak rasional. Keempat, gunakan dasar dalam pengambilan keputusan. Memahami alasan di balik pergerakan harga saham bisa membantu kamu membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Kamu tahu alasan kenapa jual, dan kamu tahu juga alasan kenapa harus beli saham tersebut. Ketakutan dan keserakahan adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi dalam dunia investasi, penting untuk mengelola emosi-emosi tersebut agar bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Dengan memahami psikologi pasar, kita bisa menghindari jebakan emosi yang dapat merugikan kita. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar lebih detail tentang psikologi saham, baik itu hubungan antara rasional dan emosional, masalah takut dan serakah, respon terhadap profit dan loss, apa yang harus dilakukan saat harga turun, bagaimana menyikapi saat harga naik, strategi minim psikologi, dan lain-lain, mungkin ebook psikologi saham ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silahkan chat WA pada nomor di awal dan di akhir video. Pasar saham dapat memberikan peluang besar bagi para investor, tetapi juga penuh dengan jebakan yang bisa merugikan. Jebakan pasar saham adalah situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang buruk, yang akhirnya mengarah pada kerugian. Jebakan ini seringkali terjadi karena emosi, ketidaktahuan, atau pengaruh eksternal yang menyesatkan. Berikut adalah beberapa jebakan umum di pasar saham dan cara untuk menghindarinya. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan peluang besar yang seringkali mendorong investor untuk membeli saham secara terburu-buru ketika harga saham sedang naik tajam. Begitu juga menjual saham terburu-buru saat harga sedang turun tajam. Banyak orang membeli saham karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan riset yang cukup detail. Begitu juga sebaliknya. Banyak yang menjual saham hanya karena takut harganya turun lebih dalam lagi dan berita yang beredar di mana-mana. Contoh misalnya, saat harga saham sebuah perusahaan teknologi melonjak 30% dalam waktu singkat, investor tergoda untuk ikut membeli saham tersebut tanpa mengevaluasi valuasi atau prospek jangka panjangnya. Bagaimana cara menghindarinya? Penting untuk tetap tenang dan melakukan riset mendalam tentang saham yang akan dibeli. Jangan tergoda oleh tren sementara atau keputusan orang lain. Selalu tentukan batasan dan tujuan investasi kamu sendiri. Poin kedua, overconfidence atau terlalu percaya diri. Overconfidence terjadi ketika seorang investor merasa terlalu yakin dengan kemampuan atau pengetahuan mereka, yang menyebabkan mereka mengambil risiko yang lebih besar dari yang seharusnya. Artinya, mereka tidak lagi mau mendengar perkataan orang lain, tidak mau mendengar masukan orang lain, dan hanya berpikir bahwa mereka yang paling tahu segalanya. Contoh, investor yang terlalu percaya diri mungkin terus-menerus membeli saham berdasarkan prediksi pribadi, tanpa mempertimbangkan analisis fundamental atau teknikal yang lebih luas. Tentu kita harus memiliki keyakinan saat akan membeli saham berdasarkan analisa kita pribadi. Tapi itu bukan berarti kita langsung menutup mata dengan berbagai pendapat dan berbagai fakta yang ada di lapangan. Kita juga harus melihat dari dua sisi. Cara menghindarinya, kenali keterbatasan kamu dan lakukan riset yang komprehensif. Jangan biarkan rasa percaya diri berlebihan mengaburkan penilaian kamu terhadap suatu saham atau perusahaan.
Poin ketiga, membeli berdasarkan rumor atau berita sensasional. Banyak investor yang terjebak dalam investasi berdasarkan rumor atau berita sensasional yang beredar, tanpa verifikasi sumbernya. Hal ini seringkali mengarah pada keputusan yang terburu-buru dan merugikan. Contoh, berita tentang sebuah perusahaan yang akan segera diakuisisi bisa menyebabkan lonjakan harga saham. Namun jika ternyata informasi tersebut tidak benar, investor yang membeli saham berdasarkan rumor ini bisa mengalami kerugian. Sudah banyak contoh kasusnya di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana cara menghindarinya? Pastikan untuk memeriksa keakuratan informasi sebelum bertindak. Selalu lakukan analisis mendalam dan gunakan sumber informasi yang terpercaya. Poin keempat, panic selling, menjual karena ketakutan. Salah satu jebakan terbesar adalah menjual saham dengan kondisi panik ketika harga saham turun tajam. Padahal ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk menjual. Banyak investor yang merasa takut akan kerugian lebih besar dan akhirnya menjual saham pada titik terendah hanya untuk melihat harga saham tersebut rebound kemudian. Contoh, harga saham sebuah perusahaan jatuh drastis karena rumor negatif sementara dasar fundamental perusahaan tersebut tetap kuat. Investor yang takut akan kehilangan lebih banyak uang memutuskan untuk menjual, padahal saham tersebut kemudian naik kembali. Alhasil, dia menyesal. Cara menghindari, tentukan strategi keluar kamu sebelum membeli saham dan stick to the plan. Artinya, sebelum memencet tombol buy untuk pertama kali, kamu sudah tahu ingin beli di harga berapa, ingin dijual di harga berapa. Jangan biarkan emosi kamu mengambil alih keputusan investasi. Pertimbangkan jangka panjang dan pastikan kamu beli saham yang memiliki fundamental kuat apabila kamu seorang fundamentalis. Poin kelima, mengejar keuntungan cepat atau short term thinking. Banyak investor yang terjebak dalam pola pikir ingin mendapatkan keuntungan cepat dalam waktu singkat, tanpa memperhatikan prospek jangka panjang dari saham tersebut. Contoh, seorang investor membeli saham karena harganya naik dalam beberapa hari terakhir, tanpa memeriksa prospek keuangan dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Cara menghindarinya, fokuslah pada investasi jangka panjang dan analisis fundamental yang mendalam. Hindari membeli saham hanya karena fluktuasi harga jangka pendek. Berikut ini kesimpulannya. Pasar saham memang menawarkan peluang besar, tapi juga dipenuhi dengan jebakan yang bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak berhati-hati. Untuk menghindari jebakan ini, investor perlu memiliki pendekatan yang disiplin dan rasional. Fokus pada riset yang mendalam dan menjaga emosi agar tidak terjebak dalam keputusan yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan. Ingatlah bahwa investasi saham bukan jalan pintas untuk kaya, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan ketekunan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.